Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Setiawan. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan untuk tugas di pertemuan 14 e-learning Universitas Pamulang. Di sini menjelaskan tentang perhitungan rumus pemanas air tipe plat datar. Nah, di mana dalam rumus awal ini terdapat sebuah mencari efisiensi kolektor terlebih dahulu, di mana FR sama dengan MF dikali CPF di dalam kurung T0 min T1 tutup kurung dibagi dengan AC dibagi dengan G, terus dalam kurung dikali faktor transmission dikurangin UL, terus dalam kurung T1 dikurangin T0. Nah, kemudian setelah itu mencari efisiensi kolektornya dengan lambang N seperti N, dimana FR yang sudah dicari tadi dikalikan dengan faktor transmission dikurangi dengan FR lagi dikali dengan UL. UL ini adalah koefisien kerugian, kemudian dikali dengan dalam kurung T1 TI dikurangi T0 dibagi dengan G itu kurung. Nah, di mana N ini adalah efisiensi kolektor, kemudian FR ini faktor pelepasan panas, kemudian ada G tadi ini adalah radiasi yang data dengan satuan watt per meter persegi. Kemudian ada TA dengan temperatur sekitar dengan satuan Kelvin. Kemudian ada TI temperatur fluida kerja dengan satuan Kelvin. Kemudian ada UL ini yang tadi koefisien kerugian dengan satuan watt per meter persegi Kelvin. Kemudian ada lambang T alpha ini faktor transmission atau absorban kolektor. Nah, kemudian ada AC ini luas penampak kolektornya dengan satuan meter persegi. Kemudian ada CPF panas fluida kerja dengan satuan joule per kilogram kali Kelvin. Kemudian ada MF ini massa fluida kerja dalam pipa kolektor, ini dalam kolektor itu plat datar dengan satuan kilogram. Kemudian ada T0 ini yang merupakan temperatur fluida kerja keluar dari kolektor dengan satuan Kelvin. Kemudian ada faktor transmission absorb kolektor juga. Nah, di sini langsung ke perhitungan angka, contoh perhitungan angkanya ya. Dalam menentukan efisiensi kolektor N dan faktor pelepasan panas kolektor FR digunakan koefisien kerugian UL, penerangan perancangan praktis dengan harga UL dapat diambil sebesar 8 watt per meter persegi derajat Celcius. Kemudian nilai transmisinya sama dengan 0,8 dan nilai-nilai yang telah diketahui MF ini 3/4 in sama dengan 3,29 kg. Kemudian MF 5/8 ini sama dengan 2,15 kg. Dan ada AC ini 1,26 meter persegi. Nah, sebagai contoh perhitungan diambil dari kolektor 1 pipa 5/8 inch dengan G-nya ini 697 watt per meter persegi. T1-nya, TI-nya ini 32 derajat Celcius, kemudian T2 40 derajat Celcius dan TA ini 30 derajat Celcius. Maka dari data tersebut kita masukkan ke rumus yang tadi nih, yang FR sama dengan MF kali CPF dalam kurung T0 min TI dibagi AC di dalam kurung G dikali transmission tadi di dalam kurung, kemudian dikurangi UL dalam kurung lagi TI min T0 tutup kurung. Nah, kita masukkan nih
Fr sama dengan 3,29 kg dikali 4180 Joule per kilogram derajat Celcius dikali dalam kurung 32 derajat min 40 derajat Celcius. Kemudian dibagi dengan 1,26 meter persegi dalam kurung 697 watt per meter persegi dikalikan 0,8, kemudian dikurangi 8 watt per meter persegi derajat Celcius. Nah, kemudian dikali dalam kurung 32 derajat Celcius min 30 derajat Celcius. Nah, dari perhitungan tersebut menghasilkan Fr-nya 0,27. Nah, setelah itu perhitungan yang terakhir yaitu mencari efisiensi kolektor tersebut ya. Yang dengan simbol N sama dengan Fr dikali transmission alpha tadi dikurangin Fr UL dalam kurung TI min T0 dibagi G. Nah, dimasukkan tuh N Fr-nya 0,27 dikali 0,28, kemudian dikurang lagi Fr-nya 0,27 dikalikan UL-nya 8 watt per dalam kurung meter persegi derajat Celcius dalam kurung dikali lagi dengan 32 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius dibagi dengan 697 watt per meter persegi ini adalah G. Nah, dari perhitungan tersebut menghasilkan efisiensi kolektornya 0,21. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian setelah ini akan dilanjut dengan presentasi yang UAS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdi Warayana Hermawan dari Universitas Pamulang Prodi Teknik Mesin. Kali ini saya bersama kelompok saya yang beranggotakan Aldi Ogata, Ardiansa Maulana, Dedi Setiawan, Doni Damara Putra, M. Aldi Prasetya, dan saya sendiri Syahdi Warayana Hermawan akan mempresentasikan tentang energi angin. Pada mata kuliah ini, kami dibantu oleh dosen kami yang bernama Ibu Nailul Atifa STMN. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, energi angin. Apa sih itu energi dan apa itu energi angin? Energi adalah kemampuan atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, di mana energi merupakan kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh alam ataupun kita agar bisa menghasilkan sesuatu. Kemudian, apa itu energi angin? Energi angin adalah energi yang berasal dari alam, di mana energi tersebut terjadi atau terbentuk karena adanya perbandingan atau perbedaan suhu antara suhu panas maupun suhu dingin. Setelah kita mengetahui apa itu energi angin, kita masuk dalam salah satu contohnya, yaitu turbin angin sumbu vertikal. Turbin angin sumbu vertikal mempunyai prinsip kerja, yaitu putaran turbin yang disebabkan oleh angin diteruskan ke rotor generator, di mana generator memiliki lilitan tembaga yang berfungsi sebagai stator sehingga terjadi GGL atau gaya gerak listrik, di mana listrik yang dihasilkan dari gaya GGL tadi itu tersimpan ke dalam baterai atau bisa langsung dialirkan atau dimanfaatkan langsung ke alat yang ingin kita gunakan. Dari energi yang kita gunakan, energi angin itu. Kemudian dari turbin angin sumbu vertikal, dia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kelebihannya itu memiliki torsi tinggi sehingga tetap akan berputar meskipun kecepatan angin rendah. Jadi ketika kecepatan angin rendah, dia akan tetap berputar. Jadi tidak akan berhenti sama sekali walaupun anginnya itu memiliki kecepatan yang rendah. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu generator dapat ditaruh di bawah turbin agar mempermudah perawatan serta kerja turbin tidak terpengaruh oleh angin. Yang dimaksud kerja turbin tidak terpengaruh oleh angin itu seperti yang dijelaskan tadi, di mana angin tidak berpengaruh walaupun anginnya rendah atau pelan, itu tidak akan mempengaruhi putaran dari turbin tersebut. Sekarang kita bahas kekurangannya. Di antaranya yaitu kecepatan angin pada bagian bawah sangat rendah sehingga menyebabkan putaran yang terjadi jika tidak memiliki tower, maka kecepatannya akan rendah.
Jadi ketika tidak dalam turbin tersebut tidak ada tower, maka kecepatan pada bagian bawah turbin tersebut memiliki kecepatan yang rendah. Selain itu, kelemahannya yaitu efisiensi yang rendah dibandingkan dengan turbin angin mendatar. Jadi turbin angin vertikal ini efisiensinya itu lebih rendah daripada turbin horizontal. Kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang bisa saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan skema sistem dari turbin angin. Konversi energi angin. Proses konversi energi listrik yang terjadi pada PLTB pertama kali bermula dari angin yang berhembus melalui turbin, lalu ditangkap oleh sudu yang kemudian digunakan untuk memutar rotor. Putaran rotor yang dihasilkan umumnya ditingkatkan putarannya dengan menggunakan roda gigi sebelum digunakan untuk memutar generator. Hingga tahap ini, proses konversi hanya berupa proses mekanis. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip induksi magnetik. Pada tahap ini, konversi daya memasuki tahap konversi elektris. Kualitas daya yang dihasilkan pada umumnya diatur dengan menggunakan komponen elektronika daya, sehingga tegangan dan frekuensi keluaran generator dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Apabila energi listrik yang dihasilkan ingin ditransmisikan melalui grid karena jarak pusat beban dan PLTB cukup jauh, maka tegangan nominal perlu ditingkatkan atau dinaikkan untuk mengurangi susut daya yang terjadi pada saluran transmisi atau distribusi. Demikian sebaliknya, pada saat energi listrik tersebut didistribusikan pada konsumen atau beban, tegangan nominalnya perlu diturunkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan analisis rumus dari angin yang tersebut dari turbin Pelton. Saya akan menjelaskan dari turbin vertikalnya. Sistem konversi energi angin, besarnya energi kinetik yang tersimpan pada angin dengan massa M dan kecepatan V dapat dirumuskan sebagai EK sama dengan mv2 per 2. Luas daerah sapuan untuk turbin angin Savonius adalah tinggi rotor H dikali diameter D, yaitu P sama dengan P kali A kali V3 per 2. Keterangannya, P yaitu daya turbin watt, P yaitu kerapatan udara atau kg per meter kubik, A adalah luas penampang meter persegi, V kecepatan angin atau M per S. Tip speed ratio atau TSR. TSR adalah rasio kecepatan ujung rotor terhadap kecepatan angin bebas. TSR dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. TSR sama dengan R kali D kali N per 60 kali V. Keterangan, D adalah diameter sudu atau M. N adalah sama dengan jumlah sudu. Koefisien daya atau CV. Koefisien daya adalah perbandingan antara daya yang dihasilkan oleh rotor dengan daya angin. Nilai koefisien daya tidak akan melebihi nilai ideal, yaitu 0,593. Persamaan koefisien yaitu CV sama dengan PG per NG per Pi kali A Pi 3 per 2. Keterangan PG yaitu daya generator atau W. NG yaitu efisien generator atau persen. Yang selanjutnya putaran turbin. Putaran turbin dipengaruhi oleh kecepatan angin dan diameter rancangan turbin. Jika kecepatan tangensial rotor sama dengan ukuran diameter turbin diperkecil, maka hal tersebut dapat mengakibatkan kenaikan putaran pada turbin sesuai dengan persamaan berikut, yaitu yang pertama RPM sama dengan 60 per VAV per RD.
keterangan RPM banyak putaran yang dihasilkan oleh RPM. V AV atau tip speed ratio sama dengan 1,0. V kecepatan angin sama dengan 4/ms. D diameter turbin. Torsi pada turbin. Perkalian antara kecepatan putar dengan torsi menghasilkan daya. Untuk kecepatan putar yang sama, semakin besar torsi yang diberikan sudu, maka akan semakin besar daya yang diserap. Demikian juga sebaliknya. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu T sama dengan 30 P per R kali RPM. Keterangannya yaitu yang pertama T atau torsi atau Newton, P daya rencana atau sama dengan 50 watt, RPM ya sama dengan putaran turbin sama dengan 79,34 RPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Ogata dari Fakultas Teknik Universitas Pamulang, ingin mencoba menjelaskan bagaimana cara dari kerjanya kompor tenaga surya. Nah, untuk pertama-tama kompor ini memanfaatkan dan memusatkan cahaya matahari ke titik tertentu. Jadi dia memanfaatkan bahan logam untuk dipusatkan, yang dapat memantulkan cahaya untuk dipusatkan ke titik tertentu agar cahaya yang dipantulkan ini terkonsentrasi pada titik tertentu untuk menghasilkan panas yang digunakan untuk memasak. Nah, untuk yang kedua, dia mengubah cahaya menjadi energi panas. Bagaimana caranya? Biasanya bahan-bahan dari kompor ini terbuat dengan warna hitam atau panci dan wajannya berwarna hitam, karena warna hitam itu dapat menyerap semua energi cahaya matahari dan mengubahnya menjadi panas. Nah, yang ketiga itu memerangkap panas. Jadinya dia itu mencoba untuk mengisolasi udara ke dalam panci. Biasanya di panci itu menggunakan bahan-bahan kaca tutup pancinya. Nah, yaitu otomatis dia cahaya itu akan masuk ke dalam panci, dan saat cahaya matahari itu masuk ke dalam panci, udara yang di dalam panci itu akan terisolasi dan berubah menjadi energi panas, sehingga itu dapat digunakan untuk memasak dalam kompor tenaga surya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja atau skema dari kompor surya. Adalah radiasi termal sinar matahari yang jatuh pada permukaan kolektor, kemudian dipantulkan ke sebuah titik tertentu yang disebut titik api kolektor, dan menghasilkan suhu yang sangat tinggi. Beberapa perangkat biasanya berupa cermin atau sejenis bahan metal atau logam yang memantulkan cahaya dan digunakan untuk memfokuskan cahaya dan panas matahari ke area memasak atau ke titik api, membuat energi lebih terkonsentrasi ke satu titik dan menghasilkan panas yang cukup. Kompor surya terdiri dari cermin yang membantu memungkinkan sinar ultraviolet matahari dan mengubahnya menjadi sinar infrared. Sinar infrared sendiri memiliki kekuatan untuk membuat molekul protein dan air dalam makanan mengguncangnya. Sebenarnya energi matahari tidak memanaskan makanan, tetapi sinar yang berasal dari matahari berubah menjadi energi panas. Kemudian penutup panci digunakan agar panas tidak keluar dari panci atau sejenisnya untuk lebih berputar di dalam panci. Nah, di dalam kompor surya di sini terjadi 3 proses. Yang pertama, proses konduksi, di mana cahaya matahari dipantulkan dari cermin kemudian mengenai titik api. Nah, titik api tersebut bisa diibaratkan dengan panci. Jadi cahaya matahari yang dipantulkan dari cermin menuju panci itu disebut titik api. Yang kedua, proses konveksi, di mana air di dalam panci yang berada di sekitar titik api akan mulai hangat bahkan panas, dan lama-kelamaan akan bertukar posisi dengan air yang masih dingin atau yang jauh dari titik api. Nah, proses yang ketiga adalah proses radiasi,
ketika terjadi pantulan cahaya dari cermin ke titik api, tangan kita didekatkan di kompor surya, maka tangan kita akan terasa hangat, bahkan panas lama kelamaan. Nah, jadi kompor surya bermacam-macam bentuknya, untuk membuatnya pun tidak sulit, dan bahan-bahannya pun sangat sederhana, bisa dilakukan di rumah masing-masing. Bahan-bahannya adalah ada yang dari parabola bekas, ada yang dari payung bekas, ada yang dari kardus, dan bahan yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompor surya, di mana dalam salah satunya merupakan konversi energi matahari dengan memanfaatkan panasnya. Nah, solar thermal ini kan merupakan sebuah rekayasa yang bertujuan untuk mengkonversi energi matahari yang dimanfaatkan energi panasnya, dengan salah satunya untuk kompor surya. Dalam kompor surya ini terjadi perpindahan panas dan juga penyerapan panas dengan tiga cara, yaitu perpindahan panas konduksi, kemudian perpindahan panas konveksi, dan juga radiasi. Nah, secara matematik dari ketiga mekanisme perpindahan panas tersebut terdapat kita asumsikan dengan sebuah persamaan rumus, di mana perpindahan panas konduksi ini adalah QC sama dengan minus K kecil kali A besar dikali DT per dx, atau QC sama dengan minus K A delta T per delta X, di mana QC ini adalah laju perpindahan panas konduksi dengan satuannya watt, kemudian ada luas penampang satuannya meter persegi, kemudian ada delta T ini atau delta DT ini merupakan beda temperatur dengan satuan Kelvin, kemudian ada delta X ini adalah panjang dari kolektor tersebut, dan juga K kecil ini adalah daya hantar konduktivitas dengan satuan watt per meter Kelvin. Nah, kemudian lanjut ke perpindahan panas konveksi dengan rumus secara matematisnya sebagai berikut: QH sama dengan H kecil dikali A besar dalam kurung T2 min T3 tutup kurung. Nah, QH ini kan merupakan laju perpindahan panas konveksi dengan satuan watt. Kemudian ada H kecil ini merupakan koefisien dari konveksi tersebut, yaitu dengan satuan watt per meter persegi Kelvin. Nah, kemudian ada luas penampang satuannya meter persegi, kemudian ada T2 ini merupakan temperatur dari permukaan kolektor tersebut, dan juga ada T3 ini merupakan temperatur udara lingkungan sekitar di kolektor tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah perpindahan panas dengan mekanisme radiasi dengan rumusnya sebagai berikut: QR sama dengan emisivitas dikali konstanta kali A dalam kurung T2 pangkat 4 min T3 pangkat 4. Nah, dengan dimana QR ini merupakan laju perpindahan panas radiasi dengan satuan watt, kemudian ada konstanta dengan satuannya watt per meter persegi kali Kelvin pangkat 4, kemudian ada emisivitas, kemudian ada A ini luas penampang dengan meter persegi, kemudian ada T2 ini suhu permukaan plat dengan satuan Kelvin, dan juga ada T3 ini suhu lingkungan sekitar. Nah, kemudian berlanjut ke rumus perhitungan efisiensi kolektor. Efisiensi kolektor ini sangat menentukan kerja dari kompor surya secara keseluruhan. Nah, maka dari itu kan semakin rendah temperatur fluida kerja yang masuk ke kolektor, maka efisiensi kolektor ini akan semakin tinggi.
Nah, sehingga rumus persamaannya sebagai berikut. HC sama dengan FR dalam kurung T alfa min FR UL dalam kurung TI min TA per G. Kita asumsikan sebagai persamaan rumus 1.1. Nah, lalu lanjut ke faktor pelepasan panas kolektor atau dalam kurung FR dengan persamaan FR sama dengan M kali F kecil kali CPF kali delta T dibagi delta T, kemudian dibagi dengan AC dalam kurung G dalam kurung T alfa tutup kurung dikurangi U L kecil, kemudian dalam kurung TI min TA tutup kurung. Nah, ini kita asumsikan sebagai rumus persamaan 1.2. Nah, kemudian ada efisiensi sensibel dengan tujuan agar tidak terjadi perpindahan pada kondisi aktif dengan persamaan NS sama dengan MW kali CPW dikali delta W dibagi dengan AC integral dengan batas atas 1 dengan batas bawahnya 0 dikali G dikali delta T. Ini merupakan persamaan 1.3. Nah, daya sensibel ini merupakan laju energi sensibel yang digunakan untuk memanaskan air dengan dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. QW sama dengan MW kali CPW kali delta TW dibagi dengan delta T. Ini persamaan 1.4. Nah, kemudian ada radiasi surya. Besarnya radiasi yang diterima oleh sebuah kolektor ini kan dapat dihitung dengan pernyataan yang terukur pada solar cell dengan rumusnya I sama dengan V dibagi N.